Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini pasti akan mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita tertawa, kadang kita berduka, dan banyak hal yang mengecewakan lainnya. La Tahzan versi Ad-Duha ini adalah obat untuk kita yang sedang merasa sedih, kehilangan, galau, dan perasaan yang tidak enak lainnya. Quran Surat Ad-Duha ini merupakan bentuk jabrian dari Allah untuk satu orang hambanya. Kenapa saya bilang bentuk jabrian? Karena dalam Quran Surat Ad-Duha ini isinya itu personal banget, khusus satu orang. Di sini Allah itu menggunakan kata gantinya kamu. Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Allah tidak menggunakan kalimat hei orang-orang beriman, hei manusia. Tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat kata kamu. Kamu di sini yaitu saya, teman-teman, dan yang membaca Quran Surat Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Masya Allah, begitu lembutnya Allah menghibur hambanya. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad sedang menunggu wahyu Allah untuk turun. Sudah berhari-hari ditunggu-tunggu tidak turun-turun. Lama sekali Nabi Muhammad dalam keadaan galau, sedih, kecewa, takut, khawatir, dan perasaan yang sangat tidak enak. Berhari-hari Nabi Muhammad naik turun bukit, menengadah ke langit. Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau kemana ya Allah? Aku dalam keadaan susah. Aku dalam keadaan banyak masalah ya Allah. Seperti itu perasaan Nabi yang dirasakan waktu itu. Hingga ayat ini turun lewat perantara malaikat Jibril, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam keadaan nyaman, tenang, ataupun dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Kalau kita hidup bergantung kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, maka ayat ini itu mengatakan kepada teman-teman sekalian, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi Allah tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Jadi di dunia ini memang tempatnya sedih, tempatnya kecewa, tempatnya kehilangan. Gak apa-apa, perjuangan dulu. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat itu jauh lebih baik dari dunia.
wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti di akhirat Allah pastikan kamu tidak merasakan hal-hal yang tidak enak ketika kamu lagi di dunia. Nanti di akhirat kamu juga akan merasakan puas. Kamu minta apapun yang kamu mau, Allah berikan. Begitulah cara Allah menghibur kita, menghibur Nabi Muhammad pada waktu itu. Tapi ada yang jauh lebih indah kalau kamu tidak percaya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awana. Bukankah dahulu ketika mendapatimu seorang yatim lalu Allah melindungimu? Ketika Nabi Muhammad dalam kebingungan, Allah memberinya petunjuk. Ketika dalam kekurangan, Allah memberinya kecukupan. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar kalau kita sedang menghadapi suatu masalah yang sangat hebat, kita flashback, kita ingat yang baiknya dahulu. First, ingat baik-baiknya dahulu. Misalnya, kalau kita sedang jatuh dalam usaha, ingat baik-baiknya ketika kamu sedang merintis usaha tersebut. Kalau kamu punya masalah dalam keluarga, ingat-ingat waktu kamu merasakan senang bersama mereka. Kalau kamu dalam keadaan suatu masalah kuliah atau belajar, ingat-ingat waktu pertama kali perasaan banggamu, perasaan senangmu mendaftar atau menjadi mahasiswa baru. Kayak gitu. Allah pengen kita ingat-ingat yang baiknya dahulu. Supaya apa? Supaya kita tenang, hatinya tenang. Dan Allah itu benar-benar tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Buktinya ketika kita nyaman, ketika suatu saat kita lancar, Allah masih berikan kita kesehatan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya turun ayat sampai ujung. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Allah akan menjaga hambanya selagi hambanya mendekat kepada Allah. Maka kita harus saling menjaga sesama saudara kita, keluarga kita, orang lain. Jangan menghadik anak yatim, jangan berbuat semena-mena kepada fakir miskin. Kalau kita ada sedikit rezeki, bantulah mereka. Dan dari itu semua, kita jadi belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah Nabi Muhammad membaca surat ini, kemudian mengajarkannya kepada para sahabat dan ditulisnya dalam mushaf. Sejak saat itu surat ini menjadi surat pribadi dari Allah kepada hambanya yang merasakan perasaan seperti Nabi waktu itu, kehilangan, cemas, hilang arah, takut, apapun alasannya, maupun itu urusan agama, dunia, keluarga, percintaan, karir, pekerjaan. Ketika teman-teman sedih, selalu ingat mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dari dunia, dan nanti di akhirat nanti kamu akan merasakan puas. Coba teman-teman hafalkan surat ini karena tidak terlalu panjang ya, dan tahu terjemahannya, kemudian rasakan dibaca sewaktu sholat, dan coba teman-teman rasain lagi ngobrol berdua sama Allah dan sedang membaca jabriannya Allah. Seperti itulah cara mentadaburi Quran surat Al-Duha. Sekian, semoga bermanfaat. Dari saya Ulfa Nadirah, mohon maaf jika ada salah atau tutur kata. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.